ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, yang telah diberkahi sekelilingnya. Maka Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam Al-Qur'an Al-Karim telah mengikatkan antara dua masjid agung umat Islam, dua masjid suci umat Islam. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita semua agar jangan sampai kita umat Islam peduli ingat terhadap Masjidil Haram, lupa terhadap Masjidil Aqsa, karena dua-duanya memiliki kedudukan dalam agama kita, agama Islam. Dua-duanya menjadi masjid-masjid suci umat Islam. Dengan itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terjadi di tanah Palestina, kebanyakan umat Islam sudah lupa. Kebanyakan umat Islam saat ini sedang tidak peduli, apalagi perangi saudara-saudara kita yang saat ini masih berlangsung di sana. Saat ini jemaah sekalian, perang sudah masuk hari berapa? Ke berapa? 169 hari. Genosida di Palestina masih sampai sekarang berlangsung. Pembantaian, pembunuhan, kezaliman sampai saat ini masih terjadi di Palestina. Seluruh kekuatan dunia, negara-negara terkuat di dunia, negara-negara kafir maupun negara-negara munafik, mereka semua saat ini jemaah sekalian semuanya sudah bersatu. Tujuannya apa? Menyerang, menghabiskan itu Gaza. Tujuannya mereka menghabiskan para pejuang di tanah Palestina, tanah Gaza. Tetapi kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Allah Subhanahu wa taala bersama mereka 169 hari. Negara-negara terkuat di dunia menyerang sebuah kota yang sangat kecil, yaitu kota Gaza. Kota Gaza itu panjangnya, Pak, dari perbatasan dengan Mesir sampai kota Beit Hanun, ujung yang lain, itu hanya 48 km. Ini panjang ya. Kalau lebarnya Gaza itu dari laut sampai perbatasan. Karena kota Gaza itu kita sebagaimana kita semua tahu, sejak 20 tahun yang lalu diblokade oleh Zionis dan oleh negara-negara Arab yang berada di sekitar Palestina. Jadi dari laut sampai perbatasan itu hanya 9 sampai 13 km. Total luasnya Gaza itu hanya 365 km persegi. Saya sendiri waktu saya masih di Gaza sebelum tahun 2019, saya tahun 2019 baru kesini ke Indonesia, dan alhamdulillah saya sampai sekarang belum bisa balik. Jadi ya, dan sebelum tahun 2019 itu saya pernah jalan kaki, Pak, dari rumah saya sampai perbatasan. Itu makan waktu nggak sampai 1,5 jam jalan kaki. Itu menunjukkan bahwa kota Gaza itu kota yang sangat kecil. Kota Gaza itu tidak ada gunung-gunung, tidak ada hutan di dalamnya. Ya. Tetapi hebatnya ini tentunya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai saat ini Zionis itu, Amerika, kekuatan dunia itu sampai sekarang mereka belum mampu mengalahkan itu para pejuang.
Sampai sekarang mereka belum mampu. Sampai sekarang mereka belum berhasil. Padahal kuotanya sangat kecil. Andaikan Pak, kalau misalkan ada negara yang kuat di dunia misalkan menyerang Jakarta, kira-kira Jakarta bertahan berapa hari? Menurut saya tidak akan bertahan berapa hari ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang para pejuang masih berada, mereka belum habis dan tidak akan habis. Dan tentunya ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. La tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi zahirin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis ini hadis sahih berada di Musnad Imam Ahmad. Akan tetap ada sekelompok kecil umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 'Ala al-haqqi zahirin, mereka selalu perjuangkan kebenaran. Li'aduwwihim zahirin, mereka tetap melawan musuh-musuhnya mereka. La yadurruhum man khalafahum wa la man khadalahum, mereka tidak peduli dengan yang tidak sepaham dengan mereka. Kita lihat sekarang banyak sekali negara-negara maupun termasuk umat Islam yang pemahamannya kurang, banyak sekali yang menuduh para pejuang, banyak sekali yang menuduh para mujahidin. Mereka bilang para mujahidin yang mulai perang ini, para mujahidin Syiah, para mujahidin itu Rafidhah dan seterusnya. Begitu ya yang kita sering dengar isu-isu yang sering muncul itu, yang dikeluarkan oleh para munafikin. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadurruhum man khalafahum, mereka tidak peduli. Mau bilang kami teroris, mau bilang kami Rafidhah, terserah kalian. Kami tidak peduli. Ini ciri-cirinya mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadurruhum man khalafahum, mereka tidak peduli dengan yang tidak sepaham dengan mereka. Wa hum kadzalika hatta ya'ti Rasulullah, dan mereka tetap seperti itu, tetap istiqamah sampai datang kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, di mana posisinya mereka ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berada di Baitul Maqdis wa atna Baitul Maqdis. Mereka berada di Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Oleh karena itu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam ini menjadi kewajiban bagi kita. Harus kita tetap peduli terhadap mereka. Jangan sampai atau tidak boleh ada yang mengatakan, saya sudah capek ini bantu Palestina, saya sudah capek mendengarkan berita-berita Palestina, sudah pusing. Sungguh ini menjadi tanda kemunafikan, Pak. Tanda kemunafikan yang harus kita bersihkan dari hati-hati kita semua. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kalau kami mau cerita tentang kondisi keadaan saudara kita seiman seakhir yang berada di Gaza saat ini, yang jumlah penduduknya Gaza itu 2,5 juta orang. Sekarang Pak, tidak ada satu keluarga pun yang selamat. Tidak ada satu rumah pun kecuali mereka mendapatkan yang namanya penderitaan. Baik ada yang meninggal sebagian keluarganya, meninggal anak-anaknya, hancur rumahnya, habis hartanya, semuanya. 2,5 juta orang di Gaza semuanya sudah mendapatkan cobaan yang begitu berat, ujian yang menurut saya di luar kemampuan kita semua. Kalau saya mau cerita tentang keadaan keluarga saya pribadi di Gaza, karena semua keluarga saya masih di Gaza, mereka berada di Gaza bagian tengah. Dari keluarga saya pribadi Pak, 25 orang menjadi syuhada. Ini dari keluarga saya pribadi. Qadar Allah, antara mereka Allah Subhanahu wa taala telah memilih bapak saya sendiri bergabung sama para syuhada. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan mereka tempat terbaik di sini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala nantinya pada hari kiamat mengumpulkan kita semua bersama para sahabat, para syuhada dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Lebih 2 juta orang Pak saat ini mereka pengungsi, tidak memiliki fasilitas tinggal. Mereka saat ini yang paling parah, mereka saat ini sengaja dilaporkan. Mereka saat ini berpuasa tanpa sahur. Mereka berbuka tanpa makanan. Bahkan mereka salat pun tanpa masjid. Rata-rata masjid-masjid di Gaza itu sudah dihancurkan oleh Zionis. Gaza itu dalamnya ada kurang lebih 1.200 masjid. Kemarin saya baca beritanya, lebih 1.000 masjid sudah dibom oleh Zionis. Oleh karena itu menurut saya sesuai kejadian di sana, ini sebenarnya bukan perang politik, bukan perang tanah, tetapi ini sudah jelas nampak sekali ini perang agama antara kita umat Islam dengan Yahudi. Sudah jelas sekali. Bahkan kemarin saya baca berita di Al Jazeera itu ada Perdana Menteri Amerika Blinken datang bertemu dengan Netanyahu itu. Kemudian dia menyampaikan, dia bilang, saya datang di sini bukan sebagai Perdana Menteri Amerika, tetapi saya datang di sini sebagai orang Yahudi. Sebagai orang Yahudi. Karena kebanyakan pejabat tertinggi di Amerika